yang muncul di kepala saya ini itu flashback 5 tahun lalu, Banti. 5 tahun lalu? 2019. Yang juga ada sengketa pasca Pilpres. Betul, kan? Betul. Nah, awal 5 tahun lalu saya tugas jadi gubernur di Jakarta. Termasuk yang kena tembak. Saya datang ke rumah sakit tuh. Ke rumah sakit. Saya datangi orang tua anak-anak yang meninggal. Di rumah sakit tuh, Panji, saya lihat sendiri nih, lubang di sini, sebelahnya ada mangkok metal, isinya peluru di situ. Tajam, peluru tajam. Peluru lah di situ pokoknya. Peluru tajam lah, peluru nggak tajam, peluru tajam lah. Gitu. Ya berarti kan nggak boleh kan? Ya tapi dalam harusnya kan nggak boleh. Kenyataannya ada semua. Secara elektoral kita udah lebih matang. Rakyat maksudnya. Kenapa? Karena kita latihan pemilu udah agak panjang. Cuman latihan pemilunya di Orde Baru itu 5 kali pemilunya pemilu latihan. Jadi terlalu baik istilah yang digunakan. Pemilu latihan. Latihan itu gimana maksudnya? Bayangin, kita datang ke pemilu, partainya 3, udah diatur. Kan kita tahu juga yang bakal menang siapa. Ini kayak kalau misalnya manasik haji namanya ya, mencoba untuk melakukan kegiatannya, tapi nggak benar-benar melakukannya gitu. Tapi apa yang terjadi? Tidak banyak demokrasi baru yang bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Ya, coba lihat Eropa Timur, Amerika Latin, Timur Tengah. Itu Arab Spring ada demokrasi. Eropa Timur sesudah Rusia jatuh, Blok Timur jatuh, demokrasi. Amerika Latin chaos setiap kali pemilu, berantem. Kita bersyukur. Kita peaceful. Bayangkan di sana itu ngelola TPS aja nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah ada pemilu. Di kita nih ada 800.000 TPS. Lihat 5 tahun sekali latihan pemilu. Apa sih artinya? Minimal 10 orang per TPS. 8 juta orang tuh. Nyiapin gotaknya, nyiapin tendanya, nyiapin prosesnya, menghitungnya. Sehingga orang-orang di tingkat grassroots paling ujung pun itu tahu bagaimana cara menyelenggarakan pemilu. Sehingga ketika akhirnya pemilu itu bebas, jumlah partainya nggak hanya 3, rakyat udah tahu gimana caranya pemilu. Dan rakyat udah tahu, saya datang pagi, jam 8 nyoblos, jam 1 selesai, habis itu sore nunggu hasil di TV. Udah tahu itu. Udah latihan berkali-kali, 20-30 tahun latihannya. Jadi negara lain nggak punya itu. Jadi negara lain itu ketika punya kebebasan untuk pemilu, chaos, berantem. Kita nggak punya tradisi berantem pasca pemilu. Kan saya aja nggak ada. Udah terbiasa kok. Nah, cuman sesudah ada kebebasan ini, partainya tambah. Nah, keterampilannya itu yang nambah juga pelaku-pelaku kecurangan juga nambah keterampilannya. Yang makin terampil bukan cuman kita semua, penjahat-penjahatnya juga. Yang mau curang juga dicurangi ya. Jadi makin pemilu keterampilannya juga bertambah. Dari 99, 2004, 2009, 2014, 2019 tuh kan yang berkampanye tambah ilmu kampanyenya, yang kemudian jadi calon juga bertambah ilmunya, tapi yang main otak-atik juga bertambah ilmunya. Tanya aja sama semua caleg kemarin. Ini menarik sebenarnya. Sorry, saya potong. I need to move forward. Jangan lupa untuk maju ini. This is my move. Ini menarik karena kalau kita ngomongin soal ya yang makin terampil itu banyak, Mas Anies ini kan sering jadi target juga ya. Karena saya mesti buru-buru. Saya mesti buru-buru nih, permainan bisa habis kalau gini ceritanya nih. Wait. Let me think. Oke, saya mau nanya. Mas Anies bisa jawab, sampai Mas Anies jawab, saya mikir. I was about to say this. Mas Anies itu kan ada masanya sering banget dipanggil KPK. Ya kan? Ada masanya. Oh ya. Ada masanya. Terus ini menarik buat saya karena waktu itu saya menganggap Mas Anies nggak perlu punya keyakinan yang sama, tapi saya menganggap Mas Anies ini lagi pengen dirusak, pengen dihalang langkah caturnya lah kasarnya. Oleh nggak tahu siapa, tapi KPK banyak manggil.
Lalu saya tahu dari obrolan sebelumnya bahwa salah satu istilah yang sering muncul pada masa itu adalah mens rea, Oh ya. niat jahat. Dicari ini niat jahatnya Mas Anies dalam kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Nah, ini juga kesempatan yang baik untuk cerita judul spesial saya tahun depan. Saya mau tur tahun 2025, April sampai Agustus. Tapi penjualan tiket dari Agustus tahun ini. Itu judulnya mens rea. Mens rea. Mens rea, niat jahat. Niat jahat. Niat jahat. Karena pertama sebagai pelawak saya nggak punya niat jahat. Saya cuma pengen bikin orang ketawa. Mas Anies sering nonton pertunjukan saya jadi tahu Yes. mulut saya seperti apa. Yes. Tapi saya nggak punya niat jahat Mas Anies. Saya cuma pengen bikin orang ketawa. Tapi pada saat yang bersamaan kita sebagai rakyat tuh mesti cermat membaca apakah tindakan seseorang itu ada niat jahat di baliknya atau ada niat apalah gitu. Ada niat apa sih dalam keputusan-keputusan ini gitu. Nah, saya nanya ini karena sebagai orang yang baru saja, karena kita masih dalam koridor demokrasi. Terus tadi Mas Anies ngangkat poin soal yang terampil makin banyak. Mas Anies baru saja keluar kan dari sebuah namanya apa? Proses sidang yang mencoba untuk membuktikan kecurangan. Oh. MK itu Di namanya MK di MK sidang MK. sidang MKJ ya. Sidang. Yang mana hasilnya ternyata tidak terbukti sebenarnya. Tidak cukup bukti ya. Tidak cukup bukti. Habis itu Tidak terbukti sih, tidak terbukti. ya tidak terbukti. Nah, habis itu kan semua orang kan pada ngomong ya, wah dulu Prabowo kayak gitu-gitu diketawain. Sekarang lu juga yang ngelakuin hal yang sama. Mungkin not Mas Anies per se, tapi orang yang mendukung Mas Anies, yang pro terhadap Mas Anies mengatakan, wah curang. Karena waktu Prabowo kan jadi bahan ketawaan. Sekarang kita tahu ternyata nggak terlalu lucu. Emang ternyata iya. Tapi mungkin pertanyaan gini, sambil saya mikir. Pertanyaan gini, apa yang Mas Anies pelajari keluar dari sidang MK tersebut? Setelah sidang MK itu selesai, setelah Mas Anies ngerasa saya punya argumen dan kita ngeliat, buat saya sih sidangnya jadi kayak tayangan aja Mas. Lebih banyak momen-momen trivial soalnya. Everybody knows what's going to happen. Tapi keluar dari situ, apa yang Mas Anies pikirin? Gini. Sambil saya mikirin ya, ini kayak susah juga nih. Bisa kalah nih gue nih. Diversion. I need to do something. Wait, oke silakan. Gini. Di sini. Jadi yang namanya Pilpres digugat di MK itu udah sering Banji. 2004, 2009, 2014, 2019. Jadi ini tuh kelima. Oke? Tapi baru pertama kali ada dissenting opinion. Oh ya, Nggak pernah sebelumnya. belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali. Yang kedua, semua keputusan itu dikatakan bahwa tidak cukup bukti atau tidak cukup bukti kalau saya salah. Saya lupa ya kalimat persisnya. Dan diiringi tidak terbukti menurut secara hukum kalau nggak salah. Tapi juga ditambahin begini, rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi untuk perbaikan. Artinya apa? Artinya ya ada masalah, tapi sidang MK itu waktunya terbatas. Jadi setelah selesai MK itu, nanti yang ada dalam benak saya adalah satu, sekarang kalau kita mengutip soal penyimpangan, itu bukan kata kita subjektif, kata hakim. Ini hakim loh yang ngomong, bukan kita. I understand. Itu produk pengadilan loh. Pengadilan bilang rekomendasi perbaikan ini, rekomendasi. Jadi dari hal 1, 2, 3, 4 itu tidak terbukti, tapi ada rekomendasi harus perbaikan. Nah itu yang disebut sama Hakim Agung Saldi Isra. Dia bilang harusnya kita nggak pakai istilah dia procedural justice. Harusnya bukan pada keadilan prosedural, tapi keadilan substansial. Kalau pakai keadilan prosedural seperti ini, nggak mungkin bisa secara prosedur membuktikan beyond reasonable doubt. Karena sidang cuma 14 hari. Saksinya cuma 18. Tiap saksi cuma 20 menit. Gimana kita bisa mendapatkan semua evidence dengan dibatasin waktu? Oke? Nah, kalau caranya seperti itu, kata dia ini bilang, maka semua pemilu di Orde Baru tuh ya aman. Kalau pakai procedural justice begitu. Tapi kalau pakai keadilan substansial, itu banyak masalah. Nah, dia mengkritik hakim-hakim lain yang memutuskan berdasarkan prosedural. Harusnya substansial. Poinnya apa?
Poinnya kali ini rakyat Indonesia melalui tim hukum menunjukkan nih loh ada masalah 1, 2, 3, 4. Oke? Hakim putuskan tidak sesuai dengan harapan kita, kan nggak sesuai sama harapan kita. Tapi kita hormati. Jadi sesudah putusan itu keluar, saya bilang saya hormati putusan MK. Kita jalan terus dengan putusan MK itu sebagai pegangan. Jadi Tapi it felt like a win ya, berarti ya? Iya. Terasanya menang gitu, karena A nggak pernah terjadi dissenting opinion, tapi B yang ngomong memang ada putusan adalah putusan. Jadi kalau sekarang yang hakim bukan kita. Kalau dulu rakyat doang kan ngomong kan. Kalau dulu kita makanya saya tuh nggak pernah ngomongin soal penyimpangan A, B, C, D, E sebelum pengadilan. Saya cuma bilang terjadi penyimpangan pra TPS. Oke? Tapi saya nggak ngomong detailnya. Kalau sekarang ada tuh buktinya dari pengadilan. Dan pengadilan MK itu yang tertinggi kan di antara semua. Nah, jadi sesudah itu apa? Sesudah selesai, selama proses ya, Panji, yang muncul di kepala saya ini itu flashback 5 tahun lalu, Panji. 5 tahun lalu? 2019. Yang juga ada sengketa pasca Pilpres. Betul, kan? Betul. Nah, awal 5 tahun lalu saya tugas jadi gubernur di Jakarta. Oke? Apa kemudian yang saya harus kerjakan di Jakarta itu? Ngurusin korban konflik. Iya, betul. Waktu itu Sudirman Tamrin dan sekitarnya yang jadi korban ke atas benturan itu, luka-luka, cedera, dengan segala macam bentuk cedera yang nggak enak tuh difoto lah, nggak enak tuh dilihat. Saya datang, termasuk yang kena tembak. Saya datang ke rumah sakit tuh, ke rumah sakit. Saya datangi orang tua anak-anak yang meninggal. Di rumah sakit tuh, Panji, saya lihat sendiri nih, lubang di sini, sebelahnya ada mangkok metal, isinya peluru di situ. Tajam, peluru tajam. Peluru lah di situ pokoknya. Peluru tajam lah, peluru nggak tajam. Peluru tajam lah. Gitu. Ya berarti kan nggak boleh kan? Ya tapi dalam harusnya kan nggak boleh. Kenyataannya ada semua. Kita lihat semua di situ. Itu kan sebuah bukti untuk sidang lain lagi tuh. Nah, ini semua ini ada tuh barangnya semua di situ. Saya datang ke rumah sakit, saya datangi ke rumahnya. Saya harus menemui orang tuanya, Panji. Dan ada satu kasus tuh yang anaknya di kamar jenazah 2-3 hari lah gitu, saya nggak ingat persis. Nggak ditemukan orang tuanya. Nyari kita orang tuanya. RT RW suruh nyari. Apakah ada anak yang belum pulang? Ketemu. Saya ngabarin sama orang tuanya. Gimana coba bayangin? Semua orang bilang, Pak, Bapak aja, Pak. Semua nggak mau Pak, Bapak aja ngabarin. Saya datang ketemu ibunya, menjelaskan. Waduh. Dan itu gara-gara Pilpres. Terus ada satu ya, tempatnya itu di Glodok. Diingatkan, mereka pada akhirnya bergabung gitu. Jadi nanti dulu sebelum itu. Oh, ya, okay. Jadi saya di Glodok tuh, saya lupa jembatan berapa ya, pokoknya arah baratnya Glodok. Itu waktu saya datang ke sana, ratusan motor ojek udah di situ. Karena ayahnya pengemudi ojek. Orang marah di situ. Datang itu suasana orang marah. Dan saya datang atas nama negara. Ini kan gubernur, nggak ada di situ, tidak ada petugas siapapun. Lihat di lapangan. Pada masa itu boleh cek di online. Siapa pimpinan yang berada di situ, nggak ada. Kosong. Saya sendiri itu keliling waktu itu. Saya datangin. Saya ketemu dengan ibunya, ayahnya. Terus saya di situ ada megapun. Saya ngomong sama orang-orang rakyat di situ. Saudara-saudara semua, ini kita lihat nih korban di sini. Sudah ada satu yang meninggal. Jangan ada yang tambah. Jangan bikin apapun yang menambah korban. Antarkan jenazah sampai pemakaman, sesudah itu pulang. Jangan ada yang lain. Jangan balas dendam. Itu dekat sekali tuh kalau mau bikin rusuh-rusuh tuh. Iya, betul. Wih, itu tinggal marahnya ada, dukanya ada, konflik ada. Nah, sekarang Manji, berapa yang meninggal? Saya nggak ingat jumlahnya. Akibat konflik Pilpres itu. Berapa korbannya? Nah, kebetulan di Jakarta itu kita bikin aturan bahwa konflik politik yang membuat orang cedera itu biaya pengobatan ditanggung Pemprov DKI. Oh ya? Ya. Kenapa? Ya karena kita ibu kota. Seluruh peristiwa terjadinya di tempat ini. Kalau sekarang ada yang cedera, asalnya dari kabupaten X di luar Jakarta, terus siapa yang ngurusin? Iya, betul. Siapa yang ngurusin? Ya kita yang ngurusin, nggak bisa yang lain. Iya. Jadi pakai anggaran kita. Karena itulah kita jadi ngurusin ini semua. 5 tahun kemudian, giliran saya jadi capres. Oke? Ketemu hasil pemilu. Ketemu penyimpangan-penyimpangan itu. Apa yang di benak ini? Haruskah saya berpidato yang membuat semua membara,
lalu berujung pada konflik, lalu kemudian crash, lalu kemudian mati, lalu kemudian korban karena saya mengambil sikap yang penuh dengan mari bergerak, mari lawan, mari semua. Apa yang terjadi? Terus sesudah itu kemana? Yang pernah merasakan tembakan nggak ada yang petinggi-petinggi, rakyat semua. Di situ kemudian saya ini ditakdirkan pindah posisi, Panji. Dari dulu saya menyaksikan di lapangan, 5 tahun kemudian saya diposisikan capres. Haruskah peristiwa seperti itu terulang lagi? Jangan, dia bilang. Kali ini harus 0 yang meninggal. Oke, dan 0 sekarang. Ya, to your credit 0. Terima kasih untuk tidak memanaskan suasana. Dan kita ingin agar bernegara ini ya kita koreksi yang salah, jangan didiamin. Maradona pernah masukin bola pakai tangan, bukan sih? Ingat nggak tuh? Iya, iya. Nah, gitu. Iya, betul. Gol. Dibilang gol pula. Iya. Tanya sama wasitnya tuh. betul. Gol. Itu Inggris panas nggak kira-kira? Betul. Nggak bisa Dendam. terima. Wih, itu dendam betul. Argentina pula. Ingat Iya. Malvinas. Ingat Falkland. Dan pada akhirnya, iya benar konflik negaranya ya. Iya. Dan juara lagi pada akhirnya. Sebuah Menang kecurangan pula. yang mengarah kepada juara, betul. Terus dibilang tangan Tuhan, wah, sebel betul. Masa tangan Tuhan? Iya. Tuhan itu kan buat yang baik-baik. Ini kan Iya. jelas-jelas. Iya. Hati-hati Mas, Maradona juga banyak fanbase-nya. Bukan, Tapi what maksud you're trying to say, adalah, nah, even if somebody won in that manner, Inggris hormat. Oh, udah sakit, pedih, marah, semua tahu salah, oke? Terimalah. Terima. Tapi habis itu koreksi dong. Sekarang ada apa? VAR ya, VAR ya. VAR. Nah, untuk apa? Supaya itu nggak berulang lagi. Oke, jadi kita nggak ke belakang terus, ya. Walaupun pada akhirnya Inggrisnya nggak jadi apa-apa dan Argentina tetap Piala Dunia. Ya, nanti Inggris satu Tapi saat. kali ini nggak ada tangan Tuhan siapa-siapa. Menang dengan legit karena setelah kecurangan itu, you're trying to say ada kecurangan. Kecurangannya sampai dengan juara. Inggris memutuskan untuk menghormati kekalahannya, kendati pun dia merasa dicurangin, biar nggak ada konflik lebih lanjut, dan apapun yang kita bisa lakukan untuk memastikan kecurangan itu nggak perlu terjadi lagi. Betul. Sekarang kerjakan. Ini namanya Sorry. bernegara. Ya. Ini namanya bernegara. Kita ini usia negara ini akan panjang. Jangan dibayangkan usia negara ini seumur manusia. Ini akan panjang dan di bagian dari kita terus-menerus perbaikan. Nah, sekarang siapa yang punya tugas memperbaiki? Presiden. Iya dong. Yang punya tanda tangan, yang nggak punya tanda tangan nggak bisa. On that point,